26. Ana akhirnya memutuskan pulang kampung. Bersyukur juga dia bisa menenangkan Chelsea. Bocah itu tak merengek lagi minta ikut karena dijanjikan akan bertemu lagi besok dan seterusnya setelah pulang sekolah. Raka memberikan cuti seminggu. Kebetulan Ana memang telah 1 tahun bekerja di perusahaannya. Ana termenung dalam bus yang membawanya pulang. 1 tahun sudah dia meninggalkan kampung halamannya. Hari raya saja dia tak pulang. Ketika hampir sampai di kampung, gadis itu menarik napas dalam untuk menenangkan gejolak dalam dadanya. Jantungnya berdetak lebih cepat. Dia gugup, walau telah 1 tahun berlalu luka itu belum sembuh dengan sempurna. Ana memang memberikan nomornya pada salah satu tetangga. Tujuannya memang untuk bertanya tentang ayah. Walau sebesar apapun kecewanya pada sang ayah, tapi tak bisa menutupi rasa cintanya. Sampai di terminal, Ana langsung menuju rumah dengan menggunakan ojek. Dia hanya membawa tas kecil dengan beberapa helai pakaian. Ana berencana tak akan lama di kampung. Saat sampai di depan rumah, kembali dia menarik napas berat. Ana berjalan menuju pintu. Rumah terlihat sangat sunyi. Ana mengetuk pintu rumah dengan perlahan. Terdengar suara sahutan seorang pria. Dia hafal betul jika itu suara Erik. "Siapa?" ucap Erik. Saat dia membuka pintu, tampak pria itu sangat terkejut melihat siapa yang datang. Ana berusaha tersenyum. Erik tampak terdiam melihat perubahan penampilan Ana saat ini yang jauh berubah. "Selamat sore, Mas. Aku datang untuk menanyakan di mana ayah dirawat," tanya Ana dengan suara pelan. Tetangga yang menghubungi Ana tak mengatakan di rumah sakit mana ayahnya dirawat, karena dia hanya tahu ayah Ana sempat pingsan dan dengar dari Ayu kalau ayahnya kritis. "Ana, apa kabarmu?" Bukannya menjawab pertanyaan Ana, Erik justru balik bertanya. "Seperti yang kamu lihat, aku sehat dan baik-baik saja. Apakah aku boleh tahu di mana ayah dirawat?" Ana kembali bertanya. "Masuklah, Ana. Ini kan rumahmu. Kita bicara di dalam rumah saja," ujar Erik. Belum sempat Ana menjawab terdengar suara Ayu dari dalam rumah. "Siapa yang datang, Mas?" tanya Ayu. Ana melihat Ayu yang muncul dari dapur dengan menggendong bayi. Dadanya terasa sesak mengingat jika mantan kekasihnya itu telah berhubungan badan dengan adik tirinya sebelum mereka menikah. Sejauh itu hubungan keduanya dan dia yang bodoh tak mengetahui. Ketika Ayu sampai di ambang pintu, dia berdiri di samping suaminya. Menatap Ana tanpa kedip, sorot matanya tak bersahabat. "Kenapa kau datang lagi?" tanya Ayu dengan ketus. "Aku datang hanya untuk melihat ayah." "Di mana ayah dirawat?" kembali Ana bertanya. "Kalau mau melihat ayah, kenapa harus datang ke rumah ini? Bisa langsung ke rumah sakit. Bilang saja kau ingin bertemu Erik. Apa masih ada cintamu untuk suamiku?" tanya Ayu dengan suara ketus. Ana tersenyum mendengar ucapan adik tirinya itu. Bisa-bisanya dia berkata begitu. Sejak mengetahui pengkhianat mereka rasa cintanya telah hilang. "Ayu, jangan takut. Sedikit pun tak ada rasaku untuk suamimu lagi. Aku tak tahu di mana ayah dirawat. Makanya aku datang untuk bertanya. Katakan saja di mana ayah dirawat, aku akan segera pergi," jawab Ana. Ayu tertawa sumbang mendengar ucapan dari kakaknya. Sepertinya tak percaya dengan perkataannya. "Jangan bohong, aku melihat masih ada cinta di mata kamu untuk suamiku," ucap Ayu. "Ayu, sudahlah. Ana datang baik-baik. Kenapa kau ajak bertengkar? Bukannya dipersilakan masuk, malah diajak berantem," ucap Erik. Ana tampak tak terima mendengar ucapan suaminya yang membela kakaknya itu. Suaranya langsung meninggi. "Aku tahu kau masih mencintainya. Tapi kau harus ingat aku ini istrimu dan dia hanya masa lalumu. Ada anakmu dari rahimku. Kenapa masih saja membela dia seolah dia wanita paling baik dan suci? Apa aku salah jika cemburu dengan wanita yang diakui suamiku jika masih mencintainya?" seru Ayu dengan lantang, membuat anak dalam gendongannya menangis. Ayu lalu memberikan anaknya pada Erik. Padahal bocah itu sedang menangis, bukannya didiamkan dan dibujuk. Ana melihatnya jadi kasihan. Apalagi tubuh bayi itu sangat kurus dan wajahnya pucat. Ingin rasanya meraih dan menggendongnya tapi takut nanti Ayu makin salah paham. "Mas, katakan saja di mana ayahku dirawat," tanya Ana. "Tak ingin lama-lama di sini." Erik lalu menyebutkan rumah sakit dan ruang tempat ayahnya dirawat. Ana langsung berjalan menuju jalan raya untuk mencari ojek. Pria itu hanya bisa menatap kepergian wanita yang masih dia cintai itu. Karena ada Cika dalam gendongannya yang sedang menangis.
Sampai di rumah sakit, Ana langsung menuju ruang perawatan ayahnya. Dia ingin bertemu dengan pria yang dulu sangat menyayangi dirinya. Ana melihat ibu tirinya menunggu di depan ruang ayah. Mungkin baru habis melihat ayah di dalam ruangan. "Ibu, selamat malam," sapa Ana. Ana sampai di rumah sakit memang telah menjelang malam. Jam telah menunjukkan pukul 6:30. Wanita itu menatapnya tanpa kedip. "Akhirnya kau datang juga. Bukankah kau berkata tak akan mau kembali lagi apapun yang akan terjadi?" tanya ibu tiri Ana. "Bu, aku ingin bertemu ayah. Bagaimanapun dia tetap ayah kandungku," ucap Ana dengan suara pelan mencoba menahan amarah. "Setelah ayahmu mau mati, baru kau datang dan mengatakan jika dia tetap ayahmu," seru Ibu Rida. "Bu, kenapa berkata begitu?" "Maaf, aku datang untuk menjenguk ayah bukan untuk bertengkar," ucap Ana. Ana lalu berjalan menuju seorang perawat yang berjaga di depan ruang ICU itu. Tak menunggu jawaban dari ibu tirinya, dia hanya ingin bertemu dengan sang ayah. Bersambung 27. Ana akhirnya mendapat izin masuk walau sebenarnya jam besuk telah selesai. Dia meletakkan tas di bangku tunggu. Berjalan masuk dengan perlahan. Ketika dia masuk ke ruangan itu, dia hampir tidak bisa mengenali ayahnya. Wajahnya pucat dan lesu, terhubung dengan berbagai alat yang membuatnya tampak rapuh dan rentan. Tangis Ana tak dapat lagi dia tahan. Air mata jatuh membasahi pipinya. "Ayah, bangunlah. Aku tak sanggup melihat ayah begini. Walau ayah tak menyayangiku, itu lebih baik daripada melihatmu begini," rengek Ana sambil mengusap matanya yang berair. Tiba-tiba, ayahnya Ana terlihat bergerak perlahan. Matanya yang terpejam sepertinya mencoba membuka sedikit demi sedikit. Ana langsung mendekatinya. "Ayah, maafkan aku," ucap Ana terisak. Ayahnya Ana tampak berusaha tersenyum. Tangannya terangkat perlahan seperti ingin bersalaman. Gadis itu meraihnya dan menggenggamnya. Dia lalu menciumnya. "Maaf, karena aku baru bisa pulang," ujar Ana dengan suara terbata karena menangis. Air mata ayah keluar perlahan. Ana mendekati wajah ayahnya dan menghapus air mata di kulit yang sudah keriput itu. "Maafkan ayah, nak," ucap ayah dengan suara pelan dan terbata. "Aku sudah memaafkan ayah. Sekarang ayah harus berusaha untuk sembuh. Nanti kita bisa bersama lagi," balas Ana. "Ayah tak yakin sembuh, tapi sekarang ayah sudah bisa pergi dengan tenang. Keinginan ayah bertemu denganmu sebelum meninggalkan dunia ini telah terkabul. Satu lagi doa dan keinginan ayah, kamu mendapatkan pria yang benar-benar mencintai kamu dan bisa membahagiakan kamu," ucap ayah dengan terbata. Deru napasnya tersengal-sengal, dengan irama yang tak beraturan. Tampak sekali dia berusaha kuat agar bisa bicara dengan anaknya itu. "Ayah, jangan bicara lagi. Sekarang ayah istirahat. Aku menunggu di luar," ucap Ana. "Ana, ayah takut tak bisa bicara denganmu lagi, nak. Sekali lagi maafkan, ayah. Karena tak bisa menjadi ayah yang baik seperti ayah-ayah temanmu yang lain. Tapi percayalah, nak, ayah sangat mencintaimu. Mungkin cara ayah selama ini yang salah dan tak bisa kamu terima. Sekali lagi maafkan ayah, nak," seru ayah. "Sudah, ayah, jangan minta maaf terus. Sekarang tidurlah. Aku akan menunggu di luar," ucap Ana. Ana lalu mencium tangan ayahnya. Tak lupa dia juga mencium dahi pria itu. Barulah dia keluar. Ana duduk di luar ruang ICU dengan hati yang berat. Suasana sepi dan hening membuatnya semakin gelisah. Ia masih teringat betapa tegar ayahnya ketika ia berbaring lemah di ranjang itu. Ana terus-menerus berdoa agar ayahnya cepat pulih, namun mendengar kabar dari dokter membuatnya hancur. Dokter jaga lalu masuk. Ana ingin bicara dengannya. Ingin tahu keadaan ayahnya saat ini. Di rumah sakit sedang berkumpul semuanya. Ada Erik dan Ayu juga. Anaknya tidak dibawa, entah dititipkan dengan siapa. Dokter keluar dari ICU dengan wajah yang serius. Ana langsung berdiri dan mendekati dokter jaga itu. "Dokter, bagaimana keadaan ayah saya?" tanya Ana pelan. Dia masih sedih melihat keadaan ayahnya tadi. "Apa Anda keluarga Pak Refdi?" Dokter itu balik bertanya. "Saya anaknya, dok," jawab Ana. "Maaf, Mbak, kami telah berusaha dengan maksimal, tapi semua adalah ketetapan dan kehendak Tuhan. Ayah Anda tak dapat kami tolong lagi," ucap dokter. "Maksudnya dokter, apa?" tanya Ana dengan suara bergetar. "Ayah Anda telah meninggal dunia," jawab dokter dengan suara pelan. Tubuh Ana terasa lemah, hampir saja dia tumbang.
Beruntung Erik langsung menyambutnya. Melihat itu Ayu tak bisa terima. Dia melepaskan pelukan suaminya. Ana terduduk di bangku tunggu. "Jangan cari kesempatan kamu, Mas," seru Ayu dengan suara ketus. "Maafkan kami, saya mau pamit. Masih ada pasien. Keluarga bisa membayar administrasi untuk kepulangan jenazah," ucap dokter itu lagi. "Baik, Dok," jawab Ana pelan. Ana tidak dapat menyembunyikan kesedihannya. Air mata mengalir deras dari mata yang merah. Ia merasa dunianya runtuh, dan hatinya penuh dengan kehilangan. Bayangan ayahnya yang kuat dan penuh kasih akan terus menghantui dalam ingatannya. Ana merenung tentang masa kecilnya, ketika ayahnya mendampinginya dalam setiap langkah hidupnya. Ayahnya adalah sosok yang penuh cinta dan selalu siap memberikan nasihat dan dukungan. Tidak ada kata yang dapat digambarkan betapa ia merindukan pelukan hangatnya. Semua berubah saat ibunya meninggal dan ayahnya menikah lagi. Dia seperti kehilangan sosok ayahnya. Ana masih terduduk di bangku, tubuhnya masih terasa sangat lemah. Keluarga satu-satunya telah pergi untuk selamanya. Ibu Rida lalu mendekati Ana. Dia menatap wajah anak tirinya itu dengan sinis. "Jangan pura-pura bersedih. Bukankah kamu yang mengatakan jika sangat membenci ayahmu sebelum kau pergi? Apa kau sadar, karena ucapanmu itu membuatnya sedih? Setiap hari merasa bersalah, hingga sering sakit. Di mana kau setelah itu? Sekarang kau datang seolah orang yang paling sedih dan mendekati," seru Ibu Rida. Ana tak menanggapi apapun ucapan ibu tirinya. Tenggorokannya terasa tersekat, tak bisa mengeluarkan kata apapun. Dalam dirinya ada penyesalan terdalam atas ucapannya sebelum meninggalkan sang ayah. Salam hatinya jadi berpikir, apakah benar ayahnya meninggal karena ucapannya itu? Betul apa yang ibu katakan. Sejak kau pergi, dia sering sakit. Secara tak langsung kau telah membunuh ayah. Padahal yang ada dalam pikiran ayah itu adalah kau, tapi dengan lantang kau berkata jika kau sangat membencinya. Orang tua mana yang tak akan sedih mendengar ucapan anaknya itu? Seru Ayu. Ibu dan anak itu seolah mendapat kesempatan untuk merusak mental Ana. Mereka seperti sengaja ingin membuat gadis itu merasa sangat bersalah dengan kepergian sang ayah. Tangis Ana makin pecah mendengar ucapan kedua wanita itu. Rasa bersalah mulai dia rasakan. Rasanya dunia ini begitu kejam dengannya. Tak ada tempat bersandar saat dia sedang rapuh begini, justru mereka menyerang mentalnya. Seorang bocah cilik dari kejauhan berlari memanggil nama Ana. Membuat Ibu Rida, Ayu dan Erik serempak memandangi asal suara. "Mami Ana," teriak Chelsea di tengah kesunyian rumah sakit. Bersambung 28. Ana mengangkat wajahnya dan melihat Chelsea berlari mendekati. Di belakang bocah itu ada Raka dan Kevin. Gadis itu merentangkan tangannya agar sang bocah masuk dalam pelukannya. Saat ini dia memang butuh pelukan walau hanya dari anak kecil. Tangis Ana pecah saat Chelsea telah berada dalam pelukannya. Membuat bocah itu ikut menangis. "Mami bohong. Mami mau tinggalin aku kan?" tanya Chelsea di sela tangisnya. "Mami ada perlu, sayang," jawab Ana di sela isak tangisnya. Tadi siang, sepulang sekolah, gadis cilik itu meminta bertemu Ana sesuai janji oma dan papinya. Saat dibilang Ana tak ada di perusahaan karena pulang kampung dia tantrum dan tak mau makan. Hingga malam tak juga menyentuh nasi. Akhirnya mamanya Raka meminta sang putra mengantar cucunya bertemu Ana. Pria itu terpaksa mencari tahu alamatnya dari file di perusahaan. Jam 10 malam mereka berangkat. Mama Raka tak mengizinkan dia pergi menunggu pagi. Takut cucunya sakit karena dari pagi belum mau makan. Akhirnya pria itu berangkat juga malam tadi. Sampai di rumah kediaman Ana hanya ada seorang ibu-ibu saudaranya Bu Rida. Dia menunggu rumah sekalian menjaga Cika, anaknya Ayu. Dari dia alamat rumah sakit didapat. Dari biodatanya, Raka tahu jika ibu kandungnya Ana telah meninggal. "Mami kenapa menangis?" tanya Chelsea. Raka dan Kevin telah tepat berada di hadapan gadis itu. Sehingga dia jadi tak konsentrasi mendengarkan pertanyaan bocah itu. "Apa yang terjadi?" tanya Raka dengan suara datarnya. Sedangkan Ayu dan Erik memandangi pria itu tanpa kedip. Apalagi saat dia makin mendekat ke tempat Ana duduk. "Ayah saya, Pak." "Ayah meninggal," jawab Ana dengan terisak-isak. Tanpa diduga, Raka mendekati Ana dan membawa kepala wanita itu ke pelukannya. Mungkin karena membutuhkan sandaran Ana memeluk pinggang pria itu yang berdiri tepat di depannya. Kembali tangisnya pecah. Chelsea juga ikutan menangis dan memeluk gadis itu. Mereka bertiga saling berpelukan seperti satu keluarga bahagia. Cukup lama Ana memeluk Raka.
Kevin, Erik dan Ayu beserta ibunya hanya bisa menatap. Dalam hati bertanya siapa orang-orang yang bersama gadis itu. Setelah tersadar, Anna melepaskan pelukannya. Tapi Chelsea tetap memeluknya, sepertinya takut ditinggalkan gadis itu. Raka lalu meminta Kevin untuk mengurus administrasi. Setelah itu dia memandangi ibu tiri Anna. "Maaf, ada hubungan apa antara kamu dan putriku Anna?" tanya ibu Rida dengan suara lembut. Sepertinya dia mengetahui jika Raka bukan orang sembarangan dari penampilan pria itu. "Mami Anna adalah mamiku," jawab Chelsea sebelum Raka menjawab. Pria itu terpaksa hanya tersenyum sebagai jawaban pertanyaan wanita itu. Apalagi dia sempat mendengar dan mencari tahu jika wanita itu adalah ibu tirinya Anna. Namun, mungkin belum mengetahui bagaimana dia memperlakukan Anna. "Kalian sudah menikah?" tanya ibu Rida lagi. Sepertinya jiwa keponya meronta ingin mengetahui segalanya. Anna yang sudah mulai bisa mengendalikan emosinya lalu berdiri dan memandangi ibu Rida dengan mata tajam. Kata-kata wanita itu tadi terngiang di kepalanya. "Kenapa ibu ingin tahu pribadiku? Selama ini ibu tak pernah ingin tahu apapun mengenaiku. Aku mau makan ataupun tidak, tak pedulikan," tanya Anna. Raka mendengar ucapan Anna dengan heran. Dia bisa menangkap ketidakharmonisan mereka berdua. Anna lalu berjalan menuju kamar ICU. Ingin melihat jenazah ayahnya. Chelsea mengekor dari belakang. "Mami, aku ikut," ucap Chelsea. Suara bocah itu membuat gadis itu tersadar. Dia lalu meminta izin pada perawat. Raka, Chelsea dan Anna lalu masuk setelah perawat mengizinkan. Anna berjalan perlahan mendekati jenazah ayahnya. Semua alat kesehatan telah dicabut dari tubuhnya. Kembali tangisannya pecah. "Ayah, kini kau telah menyusul ibu. Sampaikan pada ibu jika aku di sini baik-baik saja. Maafkan jika aku belum bisa jadi anak yang baik sesuai dengan keinginanmu. Maafkan aku karena datang terlambat," ucap Anna dengan terbata. Chelsea yang melihat Anna menangis juga ikut terisak dalam gendongan papinya. Anna memeluk tubuh ayahnya. Anna meraih tangan ayahnya yang sudah tak berdaya. Hatinya terasa hancur dan penuh kehilangan. Ia teringat saat-saat bahagia bersama sang ayah ketika mereka melakukan petualangan bersama, bermain bola, atau sekadar bercerita di bawah langit bintang saat dia masih kecil. "Kenapa harus begini, ya?" tanya Anna dengan suara lirih. "Kenapa harus tinggalkan aku begitu cepat? Belum sempat lagi kita menjalani banyak hal bersama." Anna menitikkan air mata saat mengingat momen-momen indah yang mereka lewati bersama. Namun, ia juga merasa lega bahwa ayahnya kini telah berada dalam keadaan yang tenang dan bebas dari rasa sakit. Ayahnya selalu menjadi sosok pejuang yang tegar, dan meskipun rasa kehilangan menghantui hatinya, Anna tahu bahwa ayahnya telah menemukan ketenangan. Anna merapikan rambut ayahnya yang tampak berantakan. Ia mengenang kehangatan kasih sayang yang selalu diberikan oleh sang ayah. Ketika Anna masih kecil, ayahnya selalu mengajarkan moral dan nilai-nilai kehidupan yang penting baginya. "Terima kasih, ayah," ujar Anna. "Terima kasih atas segala pelajaran dan kasih sayang yang pernah kau berikan kepadaku. Aku akan selalu mengingatnya dan menjadikanmu sebagai inspirasi dalam hidupku. Selamat jalan, ayah," ucap Anna dengan hati yang penuh haru. "Aku akan selalu mengingatmu dan menjaga kenangan indah kita bersama. Sampai jumpa di tempat yang lebih baik di sana. Sampaikan salam rinduku untuk ibu, katakan padanya aku pasti kuat dan akan baik-baik saja." Anna kembali menangis. Tubuhnya tampak terguncang. Kembali Raka membawa ke dalam pelukannya. Saat itu bertepatan dengan ibu dan Ayu serta suaminya masuk. Mereka menatap tanpa kedip ke arah gadis itu. Ternyata pintar juga si Anna. Dia mencari duda anak satu. Mendekati anaknya agar sang bapak bisa didapati, gumam Ayu dalam hatinya. Ibu meraih tangan ayah yang satu dan menangisi kepergian suaminya. Berbeda dengan ibu, Ayu tampak tenang tanpa ada rasa sedih. Raka memeluk bahu Anna, membawa keluar ruangan. Ketiga orang itu kembali menatap Anna. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka. Kevin sudah membayar semua administrasi, dan jenazah ayah Anna siap untuk dibawa pulang. Gadis itu merasa sedikit tenang karena ada yang membantu dan menemani menghadapi semua ini. Bersambung 29. Jenazah ayah terbaring di tengah ruang tamu. Anna masih terus menangis. Chelsea yang selalu berada di samping gadis itu selalu menghapus air matanya. Sambil sesekali mencium pipinya, banyak tetangga memandangi gadis itu. Mungkin dalam hati mereka bertanya, siapa gadis cilik yang nempel dengannya?
Sementara itu Raka dan Kevin duduk di halaman rumah Ana di bawah tenda sederhana. Dengan berjalan perlahan Ayu mendekati dua pria itu. Dia membawa baki berisi 2 gelas teh hangat dan kue. "Silakan minum, Mas. Pasti capek perjalanan menuju ke sini," ucap Ayu dengan centilnya. Raka tak menanggapi ucapan Ayu, justru membuang muka. Hanya Kevin yang mencoba tersenyum. "Terima kasih," ucap Kevin. "Apakah Mas tak ingin masuk?" tanya Ayu. Kevin menjawab dengan gelengan kepala. Saat ini jenazah sedang dimandikan. Setelah itu kembali dibawa ke ruang tamu. Saat kain kafan akan ditutup, Ana mendekati jenazah. Dia meninggalkan Chelsea sebentar. Untung bocah itu mau ditinggal. "Ayah, ini terakhir kali aku melihat wajahmu. Sekali lagi, sampaikan pesanku untuk ibu. Katakan padanya aku sangat merindukannya. Semoga ayah dan ibu bahagia di sana, tunggu aku di surga," ucap Ana dengan air mata yang berderai. Ayu yang melihat Chelsea duduk sendirian sambil bermain tablet. Dia tak menyadari didekati wanita itu. "Lagi bermain apa, cantik?" tanya Ayu dengan ramahnya. Chelsea mengangkat wajahnya dan menatap Ayu dengan sorot mata tajam. Dia langsung berdiri. Melihat itu, Ayu jadi heran. "Mau kemana, cantik?" tanya Ayu lagi. "Aku mau tempat mami," jawab Chelsea dengan suara yang cukup keras. Hal itu dapat didengar semua tetangga yang berada di ruangan itu. Mereka langsung saling berbisik, membicarakan apa yang ada dalam pikirannya. Ayu menatap dengan sorot mata tajam. "Mami," teriak Chelsea. Dia lalu berjalan tergesa mendekati Ana. Gadis cilik itu langsung memeluknya. Ana lalu melepaskan pelukannya pada jenazah sang ayah. Mereka lalu menutupi wajah jenazah dan juga mengikat kain kafan. Ibu terlihat sedikit bersedih, entah karena kehilangan ayah atau karena memikirkan tak ada lagi yang menafkahi. Ayu duduk sambil misu-misu. Tetangga yang berada di sampingnya merasa ada kesempatan langsung bertanya tentang Ana. "Apa Ana sudah menikah?" tanya salah seorang ibu-ibu dengan suara pelan nyaris berbisik. "Mungkin sudah. Itu anak sambungnya," jawab Ayu dengan sedikit sinis karena cemburu. "Jadi dia menikah dengan Duda?" tanya ibu yang satu lagi. "Dia itu pelakor, menikahi suami orang, sengaja mendekati anak kecil itu. Merayu biar suka dengannya dan menghasut agar membenci ibu kandungnya," jawab Ayu dengan entengnya. Dia sengaja memfitnah Ana agar namanya juga buruk. Setahun ini dirinya yang jadi bahan omongan karena merebut calon suami kakaknya. Kedua orang itu jadi berbisik-bisik menggosipkan Ana. Ayu merasa senang karena akhirnya dapat membalas sakit hatinya yang telah diejek orang sekampung karena menikahi calon kakak ipar. Setelah jenazah dikafani dan disalatkan, mereka langsung menuju tempat pemakaman umum. Ana meminta ayahnya menempati liang lahat yang sama dengan sang ibu. Saat jenazah ayah diturunkan, tubuh Ana makin terasa lemah karena menyadari kalau ini terakhir kali dia melihat jasad ayahnya. Rasanya sangat sedih. Ana tak dapat menahan bobot tubuhnya saat melihat jenazah ayah mulai ditutupi tanah. "Ayah, kenapa aku ditinggalkan? Aku belum sempat berbakti padamu. Ayah, maafkan anakmu ini," ucap Ana sebelum akhirnya pingsan. Beruntung Kevin yang berada di sampingnya cepat menangkap. Raka yang tak mau Ana dipeluk Kevin, lalu mengambil alih menggendong Ana. Dia meminta Kevin untuk menggendong Chelsea, putrinya. Raka menjadi pusat perhatian warga setempat karena memang penampilannya berbeda dari penduduk setempat, tapi dia pura-pura tak melihat. Ana lalu dibawa ke hotel tempat atasannya itu menginap. Sampai di hotel, dia langsung dibaringkan di atas tempat tidur. Chelsea menemani wanita itu. 1 jam lamanya Ana pingsan. Dia mulai membuka matanya. Gadis itu heran melihat dia telah berada di sebuah kamar. Dan di sebelahnya ada malaikat kecil yang telah menghiburnya. Ana akhirnya tersenyum melihat pemandangan itu, di mana sang bocah tidur terlelap dengan memeluknya. Ana akhirnya tersenyum melihat pemandangan itu, di mana sang bocah tidur terlelap dengan memeluknya. Gadis itu lalu mengecup pipi cubinya. Saat Ana sedang mengecup pipi si kecil, pintu kamar terbuka, memperlihatkan Raka yang telah berpakaian rapi. "Ana, aku telah pesan makanan buat tahlilan nanti malam. Sekarang kamu sebaiknya mandi dan berganti pakaian," ucap Raka. Setelah Ana mandi dan berpakaian rapi, dia lalu membangunkan dan memandikan Chelsea. Raka dalam diam memperhatikan semua. Sepertinya Ana begitu menyayangi Chelsea. "Begitu juga dengan putriku, begitu menyayanginya," gumam Raka melihat keakraban keduanya. Malam ini, suasana di rumah Ana sangatlah hening.
Cahaya remang-remang dari lampu, yang terletak di sudut ruangan, menyinari wajah-wajah yang sedang berkumpul di sekitarnya. Anna duduk di tengah-tengah ruangan, sambil menghadap datar ke hadapan, dengan Chelsea berada dalam pangkuannya. Di sisi Anna, Raka, sang atasan, duduk dengan tenang. Gadis itu menyandarkan dirinya di dinding rumah dan merapal doa sambil menutup matanya. Anna telah mengundang seluruh tetangga mereka untuk tahlilan di rumah mereka dan sudah menyiapkan makanan begitu banyak buat para tetangga. Sembari menatap kepada para tetangganya yang terlihat terharu dengan keramah tamahan yang ditunjukkan Raka, Anna berusaha tetap tenang. Dalam hati, Anna berdoa semoga Allah menjaga dan memberkati setiap langkah yang mereka lakukan untuk mengadakan acara ini. Sementara itu, tanpa Anna duga, Raka memutuskan untuk memimpin zikir bersama dengan para tetangga. Suara lantang Raka menggema di seluruh ruangan, menggetarkan hati setiap orang yang hadir. Doa-doa bagi almarhum pun terdengar begitu khusyuk. Anna mengaminkan doa-doanya dalam diam, sambil menyeka air matanya yang tidak kunjung berhenti mengalir. Erik dan Ayu hanya bisa memandangi semuanya. Dalam hatinya sangat iri melihat keberuntungan Anna. Kenapa dia begitu beruntungnya mendapatkan pria tampan dan mapan, gumam Ayu dalam hatinya. Setelah zikir selesai, Anna mulai memberikan makanan untuk tetangga yang menjadi tamu spesial di rumah mereka. Anna dengan senyum ramah Mi. Saat malam semakin larut, para tetangga mulai berpamitan satu persatu. Di bibir mereka terukir senyuman bahagia dan di hati mereka terpancarkan rasa syukur. Mereka berhasil merasakan cinta dan perhatian yang tulus dari Anna dan Raka. Acara tahlilan ini bukan hanya mengingatkan tentang perjalanan seseorang yang berpulang, namun juga menguatkan tali silaturahmi antara tetangga yang hidup bersama. Setelah para tetangga pulang, Ibu Rida mendekati Anna dan Raka yang duduk berdampingan. "Nak Raka, apakah kamu mau menginap di sini?" tanya Ibu Rida. Dia berharap pria itu mau menginap, karena dia ingin buatkan sarapan yang lezat untuk menarik perhatian pria itu. "Aku menginap di hotel saja dengan Anna dan putriku," jawab Raka. "Jadi benar kamu dan Anna telah menikah?" tanya Ibu Rida sangat penasaran. Bersambung.